Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, kelompok 4 Etika Bisnis dan Profesi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai strategi pemberantasan korupsi di berbagai negara dan peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam pemberantasan korupsi. Sebelum melanjutkan ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, Maharani Widya Anissa, yaitu saya sendiri, Andi Masita, Nur Fadilah, Muslimah, dan Khairul Rasli. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan materi berikut ini. Strategi pemberantasan korupsi di berbagai negara. Pertama, pemberantasan korupsi di Australia. Pada awal sejarahnya, Australia tergolong negara korup. Karena seriusnya persoalan korupsi di kalangan pemerintah, maka Australia membentuk sebuah lembaga pemberantasan korupsi, yaitu Independent Commission Against Corruption. Kerja keras lembaga tersebut membuahkan hasil, yakni mengubah citra Australia dari negara korup menjadi negara relatif bersih. Hal ini dapat terjadi karena pemilihan yang jujur oleh politis yang jujur, pejabat publik yang jujur, netral, dan berkualitas, audit dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran pemerintah, akses bebas kepada informasi, dan penuntutan kejahatan yang independen dan adanya hakim yang independen, tidak bias dan jujur. Kedua, pemberantasan korupsi di Finlandia. Finlandia merupakan negara industri dengan sistem ekonomi pasar bebas. Sulit menemukan praktik korupsi di negara Finlandia yang terkenal dengan negara seribu danau. Pertanyaan pokok yang perlu dikaji adalah apa yang menyebabkan Finlandia relatif bersih dari korupsi. Ada 3 faktor utamanya. Yang pertama, obedience, yaitu sikap taat atau patuh pada hukum. Yang kedua, honesty, yaitu sikap jujur pada diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, lifestyle, atau gaya hidup sederhana dan tidak konsumtif. Yang ketiga, pemberantasan korupsi di Cina. Di Cina dan Hong Kong, pusat praktik korupsi ada pada tubuh kepolisian. Jajaran kepolisian Cina memperoleh hasil korupsi dari memungut pungutan yang berasal dari aktivitas perjudian, pelacuran, dan sindikat narkotika. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan Cina memberantas korupsi adalah adanya penegakan hukum yang tegas. Selain itu, Cina memiliki badan anti korupsi yang sebelumnya bernama Anti-Corruption Branch yang diganti menjadi Anti-Corruption Office yang dipimpin oleh pemimpin baru yang betul-betul jujur. Yang keempat, pemberantasan korupsi di Hong Kong. Korupsi merajalela di Hong Kong pada tahun 60-an hingga tahun 70-an. Hong Kong menjadi tempat transit para pengedar narkotika yang berkolaborasi dengan kepolisian Hong Kong. Dalam upaya pemberantasan korupsi yang sangat akut di tubuh kepolisian, Hong Kong membentuk sebuah badan anti korupsi yang dinamakan Independent Commission Against Corruption. Badan anti korupsi tersebut sangat dipercaya masyarakat karena pegawainya merupakan orang-orang yang kredibel, memiliki integritas yang tinggi, profesional, dan tidak dapat disuap. Yang kelima, pemberantasan korupsi di Malaysia. Dalam rangka membangun negara modern yang bebas korupsi dan berdasarkan Anti-Corruption Act tahun 1982, dibentuklah Badan Pencegah Rasuah atau BPR yang memiliki 3 strategi utama, yaitu strategi pengukuhan, strategi penggalakan dan pencegahan, strategi penegakan hukum. BPR memiliki prestasi luar biasa dalam melakukan pemberantasan korupsi. Yang keenam, pemberantasan korupsi di Singapura. Walaupun Singapura merupakan negara yang tergolong makmur, paling aman, tertib, dan kecil korupsinya, namun tetap membentuk badan anti korupsi yang dinamakan Corruption Parties Investigation Bureau. Munculnya badan anti korupsi tersebut dipicu oleh adanya penyeludupan dan korupsi di kalangan bea cukai. Selain adanya UU dan Badan Anti Korupsi, upaya pemberantasan korupsi diperkuat oleh kepemimpinan Perdana Menteri Lee Kuan Yew
yang memiliki obses kuat untuk menciptakan pemerintah dan masyarakat yang taat hukum sebagai dasar menuju kemakmuran Singapura. Yang ketujuh, pemberantasan korupsi di Thailand. Korupsi merajalela sejak awal kediktatoran pemerintah militer. Berdasarkan UU dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi bernama Corruption Commission. Kemudian karena komisi ini dipandang belum efektif, maka diganti dengan lembaga baru bernama The National Counter Corruption Commission. Seperti halnya di Indonesia, di mana setiap orang yang akan memangku jabatan sebagai penyelenggara negara diwajibkan melaporkan harta kekayaannya, maka di Thailand, pejabat-pejabat ini menyerahkan akun yang menunjukkan aset dan tanggung jawab, termasuk harta suami, istri, anak. Baik, materi selanjutnya adalah peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam pemberantasan korupsi. Indonesia memiliki lembaga anti korupsi yang disebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Lembaga ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK berkedudukan sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada nilai-nilai kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Untuk materi terakhir, saya persilakan kepada Muslimah. Silakan. Berdasarkan kedudukannya, KPK mempunyai 5 tugas pokok. Yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Sejak kelahirannya hingga saat ini, KPK telah cukup berhasil melakukan tugas memberantas korupsi. Miliaran rupiah uang hasil korupsi berhasil disita dari para koruptor dan dikembalikan kepada negara. Jika pada masa Orde Baru tabu untuk menyidik koruptor dari kalangan pejabat, pada masa reformasi sejak kehadiran KPK, banyak tahanan dan tersangka korupsi yang berasal dari pejabat tingkat tinggi. Kehadiran KPK meskipun banyak yang menyangsing kemampuannya, tetap diperlukan oleh negara ini, guna memberikan pemantik api bagi gerakan melawan korupsi betapapun kecilnya. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami akan membuka sesi tanya jawab pada pertemuan di Google Meet nanti. Baik, cukup sekian dari kelompok kami, dan terima kasih telah menyaksikan materi yang kami bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.